sangat membahayakan konsumen yang menggunakan produk kalian berdua. Dokter-dokter pun hanya menggiring opini, ya. Dokter-dokter pun hanya menggiring. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Hola everyone, I'm Selkim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja? Lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! By the way, dalam video kali ini kita bakal bincang-bincang tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan langsung aja kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang apa sih yang terjadi dengan dokter detektif bersama dengan owner dari brand yang berinisial B dan juga G yang diketahui dimiliki oleh Cindy dan suaminya yaitu Randy. Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan mereka, langsung aja kita lihat dulu ya guys seperti apa kronologi dari permasalahannya. By the way, mungkin buat kalian yang belum kenal Doktip itu siapa dan gimana-gimananya, bisa nonton video-video aku sebelumnya karena di sana kita udah bahas panjang lebar banget tentang Doktip. Intinya adalah Doktip ini itu seperti menghebohkan dunia perskincarean dikarenakan dia sudah mengungkap tentang produk-produk yang diduga overclaim. Dan guys, tidak hanya itu saja nih, beberapa waktu belakangan Doktip membagikan sebuah seleb dari brand B yang disebut memiliki kandungan hydroquinone. Bahkan nih guys, persentase hydroquinone dalam produk tersebut juga enggak main-main, 6% guys. By the way, berdasarkan informasi yang aku dapatkan khususnya dari kompas.com, disebutkan nih guys bahwa penggunaan hydroquinone di skincare itu nggak boleh sembarangan dan mesti ada pengawasan dari dokter. Bahkan dilansir dari kompas.com, penggunaan hydroquinone dengan konsentrasi di atas 6% dapat menyebabkan ochronosis eksogen selama beberapa tahun. So, melihat bagaimana efek dari hydroquinone dan melihat bagaimana produk tersebut yang dijual dengan bebas, tidak heran nih guys bahwa Doktip sangat mengecam banget. Kemudian setelah itu barulah nih guys, Doktip itu memberikan reaction terhadap video dari Cindy Samuel yang mengatakan bahwa dirinya menjamin gak akan mengubah formulasi dari brand B. Adapun videonya seperti ini, coba kita lihat ya bareng-bareng. Di sini saya akan menggaransikan, menjaminkan kepada kalian semuanya customer tercinta Booster Up, saya tidak akan pernah mengganti formula Booster Up sampai kapanpun selamanya. Ingat ya, tidak akan pernah dirubah-rubah. Kalian save video ini. Karena Booster Up ini adalah formulasi yang sudah sangat disempurnakan dari brand Shine Hitam dulu. Yuk order skincare yang harganya rakyat, kualitasnya ningrat, cuma Booster Up. Kemudian untuk Doktip menyampaikan semua masih terbuka nih guys kepada pasangan selebgram tersebut yang diduga menjual produk dengan kandungan 6% hydroquinone. Doktip meminta mereka dalam 2x24 jam untuk menyampaikan permintaan maaf ke publik dikarenakan menjual produk yang berbahaya. Mohon didengarkan baik-baik untuk owner brand B. Doktip menyampaikan somasi terbuka kepada kalian. Sepasang selebgram yang terindikasi menjual produk dengan kandungan hydroquinone 6% untuk menyampaikan permintaan maaf kurang dari 2 kali 24 jam di hadapan publik. Karena kalian dengan sengaja menjual produk berbahaya. Sangat membahayakan konsumen yang menggunakan produk kalian berdua. Jika melewati batas tersebut, tidak ada jawaban apapun dari kalian, maka Doktip tidak akan segan untuk kembali membongkar kebobrokan produk skincare kalian dengan inisial G yang saat ini ada di hadapan Doktip. Dan mohon kepada para netizen yang budiman untuk bersama-sama Doktip saling bahu-membahu menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan obat keras yang ada di dalam produk tersebut. Mengingat efek penggunaan hydroquinone 6% bisa memicu timbulnya kanker kulit. Dan tentu ini sangat merugikan konsumennya. Dengan kerendahan hati, Doktip mohon dengan sangat netizen untuk tag mereka berdua dan meminta pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat agar pesan ini bisa sampai ke mereka kurang dari 2 kali 24 jam. Doktip tunggu respon kalian berdua.
Bertanggung jawablah atas perbuatan kalian. Salam cerdas bareng Doktif ya guys. Love you all. Dan guys, pada akhirnya nih, Cindy dan juga Randy membuat video perminta maaf. Di awal video, mereka menyampaikan perminta maaf dan sekaligus berterima kasih kepada dokter, khususnya adalah Doktif, yang telah memberikan edukasi terhadap produk mereka. Kemudian untuk sang suami, yakni Randy, memberikan tanggapan soal kasus-kasus yang lagi viral di dunia skincare untuk saat ini. Tanggapan dari mereka adalah seperti ini, coba kita simak bareng-bareng ya guys. Dan menanggapi kasus-kasus yang viral di dunia skincare saat ini, bahwa kami sudah membenahi dan melakukan uji lab terhadap produk kami, yaitu serum Reviver Retinol dari Glam Shine yang suka kami klaim 2% tapi hasilnya tidak sesuai. Dan atas hal itu mereka pun lantas meminta maaf dikarenakan kesalahan mereka yang terlalu percaya nih pada pihak pabrik. Atas kejadian ini, saya meminta maaf sekali lagi dari hati saya. Dengan kerendahan hati, ketulusan, sekali lagi saya minta maaf karena kesalahan kami terlalu percaya pada pihak pabrik. Dan kemanapun kami diam, sampai sekarang pun kami masih menunggu jawaban dari pihak pabrik. Dan kami berjanji kami akan mengambil langkah-langkah untuk melakukan perbaikan terhadap produk-produk kami. Dan kami juga mengizinkan untuk para dokter untuk mengedukasi kami terkait perihal-perihal orang-orang yang berperan dalam memproduksi skincare kami, demi kami untuk mendapatkan dan menggapai kembali kepercayaan masyarakat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami sangat menerima kritik dan saran dan juga masukan kepada semuanya, dan kami pun siap untuk bertemu, bertabayun guna demi kebaikan kita bersama ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, berarti di sini mereka itu hanya menanggapi tentang klaim 2% namun nggak sesuai ya? Itu aja. Berarti untuk dugaan yang ada hidroquinonnya itu kayak belum ditanggapi kan? Soalnya aku tadi nggak mendengarkan statement bahwa mereka di sini ngebahas tentang dugaan tersebut. Kemudian dalam video yang lain, Doktif sedang membuat video nih guys, di mana dalam video itu dia kayak menanggapi tentang bagaimana permintaan maaf yang dilakukan oleh sang owner. Namun, beliau sangat menyayangkan karena dalam video itu mereka tidak mengatakan akan menarik produk mereka dari pasaran. Doktif lantas mengimbau pada masyarakat untuk jangan membeli produk tersebut. Ia meminta netizen untuk menyayangi kulit mereka sebelum terlambat. Terbaru, Doktif itu membagikan rekaman yang menunjukkan sang owner yang menyampaikan satu patah dua patah kata kepada jembatan rezekinya. Inti dari rekaman itu adalah untuk sang owner seperti menekankan bahwa produk B-nya ini, produk B-nya itu adalah produk yang aman dan nggak membahayakan kok. Dia pun lantas membuat statement bahwa seolah-olah mereka itu kayak diserang gitu loh guys karena viral. Bahkan ada juga statementnya nih yang mengatakan bahwa dokter-dokter itu seperti menggiring opini. Dan untuk pernyataan lengkapnya kalian bisa simak sendiri ya guys. Assalamualaikum, halo semuanya, jembatan rezekiku, anak-anakku semuanya. Aku masih tahu kok banyak di sini di antara kalian yang takut pada beberapa waktu kebelakang ini, dan aku juga minta maaf ya selaku owner kalau hal ini ngebuat beberapa dari kalian mungkin gak nyaman. Tapi please, fokus untuk berprestasi, fokus untuk branding, karena aku tekankan ya bahwa produk semuanya itu booster up itu aman ya, tidak ada yang membahayakan. Dan di sini pun aku mau menekankan lagi ke kalian dan meng-open mind. Kenapa sih kita ini diserang? Jawabannya apa? Karena viral. Oknum pesaing kita yang ngerasa keganggu sama booster up. Karena dengan kehadiran kita ini yang memang benar-benar omsetnya itu Masya Allah super jet banget. Bukan omset jet lagi, omsetnya super banget, bener-bener roket banget ya. Tapi di sini pun aku tuh nggak tinggal diem. Aku tuh banyak kok yang dilakuin yang nggak aku share ke kalian ya. Cuman di sini sekali lagi aku menekankan bahwa semua produk booster up khususnya ultimate paket wajah itu sangat aman ya. Yang namanya pengusaha pasti aja ada masalahnya. Tapi gimana caranya sehingga kita itu semuanya naik kelas, naik level taraf hidup, level omsetnya lebih tinggi lagi, meroket omset jet.
Yang pasti kayak lagu deh. Badai pasti berlalu. Ini yang pastinya ombak juga ada surutnya, pasti surut. Dan momen ini sebenarnya udah surut. Bener, aku rasa udah surut, udah memasuki masa surut dengan ditimpa kasus ABC. Dan gimana caranya kalian memonopolikan Black Campaign itu, karena sejatinya itu tuh bukan formula booster up yang di lab itu, dan kalian nggak bisa sembarangan kayak SIG pun nggak ada tuh mencantumkan bahwa itu booster up, nggak ada beneran. Dan yang dicek tuh kita nggak pernah tahu itu formula booster apa enggak, dan dokter-dokter pun hanya menggiring opini ya. 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 Alright, itulah bagaimana statementnya guys. Adapun untuk Doktip, tadi kan menampilkannya guys tentang bagaimana isi rekaman dari sang owner gitu. Setelah isi rekaman itu selesai diperdengarkan kepada kita semua, beliau lantas menampilkan cuplikan ketika sang owner melakukan klarifikasi. Setelah itu beliau disini menuliskan guys, apakah ini yang dinamakan manusia munafik? Doktip lantas menunjukkan pasal 197. Adapun untuk pasal itu berbunyikan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Doktip lantas bertanya, apakah mau masuk penjara? Beliau pun lantas membagikan sebuah isi percakapan. Bunyi percakapannya seperti ini, coba kita baca ya guys. Ini lumayan panjang sih, but it's okay kan kalau aku bacain? Dear distributor brand B, mohon jangan panik ya dengan postingan dokter-dokter siapapun atau akun-akun di sosial media yang berusaha melakukan black campaign untuk brand B. Karena jelas alasan mereka melakukan itu cuma ada 3 nih. Yang pertama, postingan itu merupakan pesanan dari kompetitor brand B. Yang kedua, yang bersangkutan juga berjualan skincare atau akan berjualan skincare sendiri. Yang ketiga, brand B itu memiliki owner yang punya engagement cukup tinggi yang bisa dijadikan sebagai bahan panja sosial atau meningkatkan engagement personal mereka atau brand mereka. Yang keempat, brand B sangat berpotensi dikarenakan brand baru hitungan bulan sangat tinggi penjualan. Pada intinya ya, mereka terganggu dengan brand B yang viral dan laku di pasaran. Ini justru merupakan bukti bahwa brand B memang mengancam keberadaan brand lain karena tidak bisa bersaing dengan kualitas B yang sudah nyata dan terbukti dari real testimony yang sudah banyak dibagikan. Terkait dengan informasi kandungan racikan hydroquinone 6%, ya pada intinya nih, banyak sekali brand-brand skincare lain yang juga menggunakan hydroquinone dengan kandungan yang sama atau bahkan lebih tinggi. Jadi kita bukan satu-satunya. Kenapa kita yang diserang? Ya dikarenakan kita satu-satunya brand yang terhitung baru launching. Jadi semangat terus ya mengembangkan bisnisnya secara keamanan. Produk kita sudah pasti aman kok. Hanya saja memang tidak sesuai dengan peraturan ambang batas BPOM. Wih, ini yang buat statement siapa sih? It's so funny. How can they say like this? Hanya saja memang tidak sesuai dengan peraturan ambang batas BPOM. Dan ingat, mayoritas produk lain yang ada di pasaran juga mengandung hydroquinone dengan persentase yang sama, bahkan lebih. Namun hasilnya nggak sebagus dan seaman brand B. Black Campaign ini secara internal sedang diatasi oleh tim kami di manajemen brand B. Kami pastikan akan segera berlalu dan semoga tidak mempengaruhi penjualan dan orderan jaringan di pasaran. Malah membuat brand B semakin dikenal dan banyak yang penasaran dan ingin mencoba. Alright, jadi seperti itulah bagaimana isi pesan yang dibagikan oleh Doktip dalam VT tersebut. Dan akhir video, Doktip juga menunjukkan wajah seseorang yang diduga menjadi korban dari brand B nih guys. Kemudian pihak Cindy dan juga Randy kembali nih membuat video klarifikasi. Dan berikut adalah beberapa poin-poin dari klarifikasi mereka. Pertama, untuk sang owner itu seperti menanggapi tentang bagaimana video yang sempat di-react oleh Doktip. Videonya itu adalah tentang sang owner yang mengatakan bahwa dirinya nggak akan mengubah formulasi dari brandnya tersebut. Maksudku dari produknya tersebut. Adapun untuk sang owner menjelaskan nih guys bahwa untuk video itu atau video yang di-react oleh Doktip itu adalah video yang lama, video yang dibuat tanggal 18 Juni dan video ini juga telah diupload oleh mitra-mitranya di sosial media. Terus untuk masalah yang voice note, nah voice note yang kita dengerin tadi ya, untuk Cindy menjelaskan bahwa untuk voice note itu disebar sebelum klarifikasi. Nah, kenapa aku membuat voice note di sini? Karena ini menurut pandangan aku ya, mohon maaf dokter kalau misalkan aku dan suamiku salah. Kenapa aku buat voice note? Karena sebenarnya
tidak relevan video ini diangkat karena ini video yang benar-benar lama banget. Ini video benar-benar H+2 Idul Adha gitu, makanya aku bilanglah ke mitra-mitraku di situ. Dan posisinya voice note itu disebar sebelum aku klarifikasi. Sebentar, aku juga ada buktinya. Di sini, maaf, geser aja ke sini. Di sini kan, nih ombak posisi perut. Assalamualaikum, halo semuanya, jembatan-jembatan rezekiku anak-anak. Ya, ini di sini juga. Assalamualaikum, halo semuanya, jembatan-jembatan rezekiku 27 ya, anak-anakku semuanya. 27 September. Aku masih tahu. Jadi sebenarnya voice note ini dibuat sebelum adanya video klarifikasi, dan bisa kalian cek juga kapan video klarifikasi kami tayang. Jadi sebelumnya aku mohon maaf banget dokter, aku di sini menjelaskan mungkin ada yang kurang paham, ada yang memang harus diberitahu alur ceritanya seperti apa gitu loh. Kemudian, dia juga menunjukkan nih guys bahwa dirinya menghubungi Dokti via DM setelah video klarifikasi itu tayang. Dan dia juga mengatakan bahwa dirinya telah melakukan penarikan terhadap produknya pada tanggal 25 September. Lalu, mereka juga menegaskan akan melakukan perbaikan terhadap produk mereka. Kemudian untuk masalah korban yang ditampilkan di VT Doktip, mereka di sini mengatakan nih guys bahwa untuk selama ini nggak mendapatkan komplain tentang hal tersebut, dan mereka juga langsung nih nanyain sama upline mereka apakah ada korban usai memakai produk dari brand B, dan mereka lantas mengatakan nggak menemukan atau belum menemukan tentang hal tersebut. Dan kalaupun benar bahwa itu adalah korban dari pemakaian produk brand B, mereka sangat bertanggung jawab nih guys. Alright, itu adalah bagaimana klarifikasinya ya. Dan kalau kalian sendiri, gimanakah pendapatnya akan hal yang satu ini? Ntar komen ya guys di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut ke informasi yang kedua. Kita bakal bahas tentang Ratu Entok yang belum lama ini dikecam nih guys oleh netizen, dikarenakan dituding menghina Yesus Kristus. By the way, untuk ke informasi soal Ratu Entok, aku kayak dapet dikit aja informasi tentang siapa beliau. Intinya adalah beliau itu kayak seorang selebgram, bisa kita katakan selebgram influencer ya guys. Dan kalau tidak salah, beliau ini adalah seorang pengusaha juga. Lantas, apa sih terjadi dengan Ratu Entok? Kenapa dia dapat dituding melakukan penistaan? Nah guys, hal itu dikarenakan berdasarkan sebuah video. Videonya itu menunjukkan bagaimana Ratu Entok yang memegang foto Yesus Kristus yang berada di handphone yang dipegangnya. Kemudian setelah itu dia meminta nih guys agar Yesus Kristus mencukur rambutnya supaya tidak menyerupai perempuan. Lebih lanjut videonya seperti ini, coba kita lihat bersama-sama ya guys. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kalau laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo DiCaprio. Ya. Cukur, woi, cukur. Well, jadi seperti itulah bagaimana videonya nih guys. Dan pada akhirnya video ini lantas menuai kontroversi. Dan banyak banget netizen yang sudah mengecam tindakan yang dilakukan oleh Ratu Entok. Bahkan beberapa orang juga sudah menanggapi hal tersebut dengan membuat VT. Dan VT-VT dari mereka seperti ini, mari kita simak bersama-sama. Kau cukur. Ratu Entok, terima kasih Anda sangat luar biasa sudah menghina Tuhan Yesus kami. Jadi saya sebagai umat beragama Katolik tidak terima karena kamu sudah menghina Tuhan Yesus kami. Dan tidak ada kata maaf bagi seseorang yang menista agama. Jadi harus diproses secara hukum minimal 10 tahun penjara, sebagaimana jika seseorang menista agama lain. Harus adil. Udah pada lihat belum video Ratu Entok? Ya aku udah lihat ya. Memang pas aku tengok itu, wah ini bahaya ini sekawan ini. Jadi dalam peristiwa seperti ini, walaupun videonya sudah dihapus, itu sudah tersebar ya. Pihak kepolisian sebenarnya tanpa perlu adanya yang melapor bisa langsung bertindak. Karena sudah menyebabkan kegaduhan, ini bersangkutan dengan agama ya. Ini sangat sensitif ini. Jadi pihak kepolisian bisa bertindak, langsung memproses. Walaupun demikian, kalau ada yang mau melaporkan silahkan ya. Kemarin juga aku udah coba komunikasi ada sama kawan yang ku tengok sedang
fokus dalam persoalan ini. Kutanya ada videonya nggak yang sudah di-download? Ada katanya. Terus kutanya siapa yang mau melaporkan? Kalau ada yang mau jadi pelapor, biar kami dampingi, biar aku dampingi. Itu aku pengen melaporkannya, tapi butuh pelapor. Kenapa? Karena aku nggak punya video yang ku download. Aku hanya melihat stitisan orang gitu ya, orang yang membahas itu, orang yang menstit itu. Tapi aku nggak lihat video aslinya, karena udah dihapusnya. Ya, jadi kalau ada yang udah sempat mendownload, gitu kan, udah ada sempat ngesimpan, udah melihat dari awal, kalau mau jadi pelapor, ayo, biar ku dampingi, biar kita laporkan, biar kita uji secara hukum, apakah ini termasuk kategori. Kalau aku sih melihatnya ini masuknya ke ITE ini ya, yang ujaran kebencian ini, yang berkaitan dengan suku, agama, dan ras dia, itu lebih besar ancaman hukumannya. Adapun untuk Ratu Entok sendiri sudah membuat video klarifikasi. Video klarifikasinya lumayan panjang. Aku nonton tadi, kalau tidak salah sampai 5 menitan teman-teman. But ada satu hal yang aku dapat tangkap dari video klarifikasinya tadi adalah di sini dia mengatakan bahwa dirinya sama sekali nggak berniat untuk melakukan penistaan, dan dia juga meminta maaf nih guys atas tindakannya. Yang harus digarisbawahi lagi adalah takkan mungkin Entok berniat menista apapun itu. Tapi kalau tersakitin ataupun tidak sesuai semua dengan perbuatan bicara ataupun tingkah laku kita, itu udah pasti. Namanya kita manusia beraneka ragam cara berpikir, berprinsip, dan mempunyai hati juga berbeda-beda. Tapi Entok memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, ataupun disebut dengan Nasrani, mungkin yang mana mungkin Entok salahnya adalah memegang foto tersebut, di mana Entok bukan bagian dari iman tersebut, begitu. Nah, dari hati yang paling dalam, Entok hanya mengucapkan mohon maaf kalau perkataan ataupun perbuatan Entok salah dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tapi mohon dengan hati yang paling dalam juga, jernihkan hati dan pikiran kita. Pandang saya dengan kerendahan hati, pandang saya dengan kebersihan hati. Tidak mungkin seorang Ratu Entok punya niat menista. Jangankan untuk menista, niat saja saya tidak mungkin, karena saya adalah orang yang sujud kepada Allah. Terbaru, seperti dilansir dari detik.com, Ratu Entok telah dilaporkan. Pelapornya yang bernama Daniel Simangunsong di Mapolda Sumut pada Jumat tanggal 4 Oktober 2024 yang lalu mengatakan bahwa ia menyesali aksinya Ratu Entok yang menurutnya telah melukai hati penganut agama Kristen. Oleh karena itulah dia meminta agar Polda Sumut untuk segera menindaklanjuti laporan itu. Tak hanya Daniel, ada juga Gerakan Angkatan Muda Kristen atau GAMKI dan juga Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI yang turut mengambil sikap. Mereka juga melaporkan Ratu Entok ke Polda Sumut pada Jumat tanggal 4 September 2024 sore. Laporan pengaduan itu tertuang dengan nomor STTPPL/B/X/2024/SPKT/Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan dugaan pelanggaran pidana sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan penistaan agama. Suangro Lumban Batu Sekjen GAMKI Sumut mengatakan bahwa Ratu Entok diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dikarenakan diduga telah menista agama Kristen. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan kasusnya Ratu Entok? Entar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.